Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, ketemu lagi pada kesempatan kali ini dengan pelajaran Nahwu. Namun kali ini Ustadz akan memberikan kisi-kisi berkaitan dengan kita akan menghadapi ikhtibar nisfi al-fasl ya, minggu depan insyaallah. Baik, untuk materi yang kita ambil dalam soal-soal ujian minggu depan nanti insyaallah ya adalah sebagai berikut. Ya, antum bisa buka di halaman 219 ya. Di situ ada fihris al-mawdu'at. Baik. Yang kita ambil insyaallah adalah materi pertama ya, materi hal sampai materi mamnu minas saraf. Ini ya, hal. Hal ini ada pada halaman ini. Ini ada halamannya. Nah, hal, kemudian anwaul hal. Ya, antum pelajari aja qaidahnya, kemudian latihan-latihannya. Ya, antum pelajari qaidah dan latihan-latihannya saja. Ya, beserta contohnya ya. Jadi ada 3. Ada kaidah, kemudian ada contoh, kemudian ada latihan-latihannya ya. Kalau antum ingin menambah lagi biar lebih paham ya, ini baca penjelasannya al-bahasnya. Tapi kalau antum sudah memahami al-kaidah, kemudian antum memahami contoh-contoh yang ada ya sebelum kaidah itu di awal-awal, kemudian antum mempelajari juga tadribat di belakang-belakang itu ya, karena sebagian besar saya mengambil soal dari tadribatnya itu juga dari contoh yang ada. Nah, kalau antum memahami itu insya Allah mudah saja ya, kan soalnya mudah-mudah. Kalau antum belajar, kalau antum tidak belajar ya susah, makanya belajar biar mudah. Baik. Ya, yang pertama adalah hal dan sahibnya. Ingat ya, hal dan sahibnya. Hal ya, hal itu apa hukumnya gitu ya. Di kaidah sudah sangat jelas. Kemudian sahibnya, apa ciri-ciri sahibnya gitu. Kemudian yang kedua adalah anwaul hal ya, jenis-jenis hal. Kemudian yang ketiga adalah naat ya. Naat ini hampir mirip-mirip dengan hal tapi dia beda. Namanya aja naat, hukumnya yang berbeda, kemudian cirinya juga berbeda tapi hampir sama ya. Kemudian al-farqu bainal hal wa naat, oleh sebab itu dibedakan antara hal dan naat. Antum pelajari di situ, mencorok sekali ya, kelihatan sekali perbedaan antara naat dan hal. Nanti biasanya Ustadz memberikan satu jumlah ya, satu kalimat, satu jumlah yang mana di situ acak antara hal dan naat. Antum tentukan apakah ini naat atau hal, mana yang naat, mana yang hal. Kemudian taukid ya, taukid ini juga ada 2, ada taukid lafzi dan ada taukid maknawi. Nah, kalau taukid lafzi itu gampang aja ya, kayaknya nggak terlalu banyak Ustadz ambil. Antum pelajari aja taukid maknawinya. Nah, taukid maknawinya dari segi jamak, kemudian musanna dan juga mufradnya. Kemudian badal. Badal ini juga ya. Badal itu ada berapa? Ada 3. Ada badal mutabiq, kemudian badal ba'du min kol, kemudian badal istimal. Nah, antum pelajari itu. Kemudian ataf. Ataf ini ada huruf-huruf ataf ya, ada waw, ada bal, ada la, macam-macam. Di kaidah sudah dijelaskan apa faidahnya gitu. Maksudnya maknanya gitu ya, makna dari huruf tersebut apa sih, kayak gitu. Nah, ada yang maknanya listirok, ada yang maknanya listidrok, ada lidrop, ada li tertib dan lain sebagainya. Itu antum pelajari. Biasanya Ustadz memberikan dalam bentuk jumlah mufidah begitu ya, kemudian antum menentukan di situ. Kemudian tamyiz. Tamyiz ini juga ya. Di sini ada tamyiz malhud dan tamyiz malfud ya. Ada tamyiz malhud dan tamyiz malfud. Kalau tamyiz malfud
itu terdiri dari apa? Masaha, adat, dan wazan ya. Banyak soal-soal yang berkaitan dengan adat, jumlah ya, bilangan-bilangan. Ada juga dari wazan, ada juga dari masaha. Masaha itu jarak, lebar, luas kayak gitu ya. Kalau wazan ya berat, misalnya kilo apa gitu. Kemudian tamyiz malhud. Tamyiz malhud itu adalah tamyiz yang dia tidak disebutkan mumayyiznya ya. Jadi dia menjelaskan jumlah sebelumnya kayak gitu. Antum bedakan antara tamyiz adat, tamyiz malhud dan malfud. Malfud dan malhud itu sangat berbeda ya. Baik, kemudian selain itu juga mamnu minas saraf. Itu saja sampai di sini, sampai mamnu minas saraf. Berarti dia pada halaman 95. Ya, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Ya, ke-10. Pelajaran ke-10 yaitu enggak sampai ke-10 sih sebenarnya, yang di atas ini kan bukan ya, enggak terhitung. Oh ya, ke-10 benar. Ya, jadi ada 10 pelajaran di sini ya. 10 pelajaran antum pelajari baik-baik ya, sampai mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf dari berapa segi? Dari yang pertama alam, kemudian sifat, yang kedua kemudian alif at-ta'nis, kemudian muntahal jumu, kemudian mamnu minas saraf yang dia bisa menjadi munsharif. Ketika apa? Ketika dia posisinya sebagai mudhaf dan dimasuki alif lam at-ta'rif, al at-ta'rif kayak gitu. Ya, misalnya masjidu jadi al masjidu kayak gitu. Atau dia mudhaf kayak gitu. Ya, sampai mamnu minas saraf ya. Kemudian fi'il muta'addi wal lazim ini tidak masuk. Ini nanti untuk semester akhir, untuk semesteran insyaallah. Jadi sampai mamnu minas saraf halaman 95. Jangan lupa ya kawan, soalnya itu ada 50 soal, semuanya pilihan ganda ya. Antum wajib untuk mempelajari semuanya. Walaupun dia sifatnya pilihan ganda, tetapi antum harus mempelajarinya dan memahaminya. Karena di sana banyak pilihan-pilihan yang sifatnya mengecoh. Antum jangan sampai tertipu dan mengecoh. Nah, ini untuk membuktikan apakah antum benar-benar paham atau tidak. Ya. Walaupun soalnya menurut Ustadz itu sangat mudah ya. Antum jangan bilang wah itu kan Ustadz udah mempelajari terlebih dahulu. Bukan. Tapi memang Ustadz cari yang mudah-mudah. Ya. Kalau antum tidak paham dengan itu berarti memang harus datang tatap muka. Baik, itu ya. Kemudian apalagi ya? Ya, kalau antum nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas tentang kisi-kisi ini, antum bisa tanyakan via WA saja. Ya, via WA. Tapi insya Allah sederhana saja ya. Oh ya, antum tidak usah mempelajari teks-teks yang ada di depan itu ya, karena kita juga tidak mempelajarinya. Jadi antum cukup mempelajari qaidahnya, kemudian contoh-contohnya, kemudian latihan-latihan di belakang. Tadribatnya antum coba pahami. Oke. Baik, semoga antum diberi taufik dan najah dalam ikhtibar yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.